Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alaihi wa bihi wa mawalah. Amma ba'du. Orang-orang yang terkasih, semua muslimin wal muslimat yang semoga Allah meridhoi kita semua di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sekarang kita bisa mendengarkan sedikit dakwah dari saya secara online. Idealnya kebersamaan kita di sini adalah perbuatan yang baik dengan tujuan agar kita bisa mengandalkan amal soleh ini. Percayalah, Allah menjadikan hari berikutnya dalam hidup kita lebih baik daripada hari ini. Insya Allah. Teman-teman semua, saya hari ini akan menyampaikan sedikit dakwah dengan tema pemberantasan hoax di tengah era digital menurut Islam. Dunia ini begitu besar dan jarak antar negara sampai sekarang bukanlah halangan bagi seseorang untuk menyadari apa yang terjadi di berbagai wilayah di planet ini. Hal ini tentu disebabkan oleh dampak dari kecepatan mendapatkan data dan kursus korespondensi melalui inovasi elektronik atau web yang mutakhir. Paul Virilio dalam situasi ini menyatakan sependapat mungkin juga menjadi dapat diabaikan. Ia menyebutnya hipotesis dromologi. Menurutnya, inovasi telah menembus batas keberadaan atau kecepatan. Misalnya, saat ini seseorang dapat bicara dengan teman atau pasangan di lokasi atau sisi khatulistiwa manapun secara langsung, dan itu menggantikan waktu pergerakan yang mungkin mencapai beberapa jam. Seperti yang diungkapkan oleh Khamis Safiatita, arus berita bohong yang tak terhingga tidak dapat dipisahkan dari individu atau perkelompokan yang berperan sebagai pembuat atau penyebar berita bohong itu sendiri. Menurut perspektif mental, pembuat dan penyebar fabrikasi atau berita bohong adalah orang-orang yang perlu dikenal dan diakui oleh orang lain. Akibatnya, review yang dipimpin pada 7 Februari 2017 oleh Masyarakat Telematika Indonesia atau MASTEL menyampaikan kajian tentang data palsu atau stan yang saat ini melimpah ruah. Di tanah air, disadari bahwa hiburan online adalah sumber utama dari aliran trik. Kata bohong sudah menyebar di berbagai situs sebanyak 34,9%. TV 8,7%, media cetak 5%, email 3,1%, dan radio 1,2%. Nah, data ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang menghadapi masalah sulit dalam menyebarkan berita bohong. Penyebaran berita tipuan sederhana, terutama pada tingkat individu yang tingkat kemahirannya sangat rendah. Mereka secara efektif mengakui data untuk kebobolan tanpa memeriksa. Dalam hal apapun, menyebarkannya terlepas dari level ketepatan data yang didapatnya. Publik akhirnya jatuh ke dalam kekacauan informasi, hasutan, dan keraguan umum. Karena persoalan-persoalan ini dipandang penting dan sungguh-sungguh untuk mengarahkan penyelidikan yang lebih dalam dan luar terhadap sudut pandang Al-Quran tentang kekhasan penyebaran data yang menyesatkan atau berita hoax. Kajian ini merupakan pemikiran yang signifikan tentang data bahwa Al-Quran adalah referensi utama bagi umat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia, yang merupakan bagian terbesar di planet ini. Dengan cara ini, menyelidiki ketekunan melalui penghargaan yang terkandung dalam Al-Quran terhadap kekhasan asli. Misalnya, penciptaan adalah kebutuhan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dengan tujuan untuk memahami bagian-bagian yang terkait dengan penyebaran berita bohong dalam Al-Quran dan Al-Hadis, saya menggunakan teknik topikal dalam sudut pandang pokok atau subjek dengan menyelidiki bait-bait yang berhubungan dengan penyebaran berita bohong dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Metodologi dengan Islam ini diharapkan dapat mengungkapkan
pesan moral, dan melalui bait-bait yang berkaitan dengan data aksi dan diharapkan dapat memberikan pemahaman di kalangan umat Islam tentang resiko penyebaran berita hoaks atau berita bohong. Penyebaran berita bohong melalui hiburan virtual telah menimbulkan akibat yang sangat kritis. Antara lain, yang pertama, merugikan daerah setempat karena berita tipuan mengandung banyak kebohongan dan pencemaran nama baik. Yang kedua, mempartisi masyarakat secara umum, baik untuk kepentingan politik maupun asosiasi ketat tertentu. Yang ketiga, mempengaruhi penilaian populer. Yang keempat, menjadi provokator untuk mengembalikan daerah setempat. Yang kelima, berita bohong sengaja dibuat untuk mencemarkan nama baik salah satu pihak dengan tujuan agar bisa memicu perang terhadap sesama muslim. Sengaja direncanakan untuk membuat orang-orang pingsan secara umum. Dengan cara ini membuat ketakutan lokal. Istilah penipuan dalam Al-Quran dapat dibedakan dari pentingnya al-if yang mengisyaratkan pengembalikan atau seperti getaran seismatik yang mengubah suatu bangsa. Namun, yang tersirat di sini adalah kepalsuan besar karena berita bohong adalah memutarbalikkan kenyataan. Sedangkan perkembangan tipu muslihat atau ketidakbenaran dilakukan oleh pengunjuk rasa. Untuk situasi ini, Al-Quran mengungkapkan dengan asobah. Istilah asobah diambil dari kata asaba, yang awalnya dimaksudkan untuk mengikat dengan tokoh. Dari sinilah lahir muta'asib, misalnya penggila. Istilah ini dimaknai dengan rasa kebersamaan yang terjalin erat oleh satu pemikiran. Untuk situasi ini, menyebarkan isu pesimis hingga memfitnah mengenai penipuan yang sebenarnya. Mereka umumnya memiliki alasan tertentu. Untuk situasi ini juga, Al-Quran menyebutnya sebagai iktasaba. Iktasaba menunjukkan bahwa penyebaran isu selesai dengan gencar. Ini bukan saja dipahami dari istilah kasaba yang mengandung makna usaha, tetapi juga dari tambahan huruf ta dalam istilah tersebut. Kata kibrohu terambil dari istilah kiber atau kuber yang digunakan dalam arti yang terbanyak dan tersebar. Yang dimaksudkan di sini adalah yang paling banyak dalam menyebarkan berita hoax atau memperbesar dan tersebarnya berita hoax. Fenomena tersebarnya berita bohong atau berita hoax itu sendiri sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran, seperti dalam Quran Surat An-Nur ayat 11. Sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah, munculnya Quran Surat An-Nur ayat 11 sebenarnya adalah tuduhan perselingkuhan yang dikoordinasikan pada Aisyah ketika dia kembali ke Madinah dengan tentara muslim. Saat bepergian, Aisyah merasa perhiasannya hilang. Namun, ketika Aisyah menemukan aksesoris yang hilang, tentara muslim meninggalkannya dan mengira Aisyah bersama mereka. Saat itu, Aisyah merasa ditinggalkan, kemudian bingung. Aisyah bercanda, mengingat kelesuhannya. Cepat atau lambat, barulah seorang sahabat bernama Sofwan Tabung Al-Muta'al Al-Sulami Al-Dakwani melihatnya. Dia melihat istri Nabi itu, Safwan, mengatakan artikulasi innalillahi dan kemudian menemukan Aisyah ke majelis umat Islam. Namun, setelah kejadian ini, sebagian umat Islam malah ramai membicarakan dan menyebarkan berita bohong tentang Aisyah. Selama sebulan, Aisyah merasa ada yang lain dari Rasulullah dalam mengelolanya atau memanjakannya. Dan yang mengejutkan, Aisyah berusaha memisahkan diri dari Rasulullah karena hal ini. Aisyah terus menggerutu tanpa henti kepada Allah tentang apa yang terjadi kepadanya. Quran Surat An-Nur ayat 11 yang berbunyi,
Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu sarral lakum bal huwa khairul lakum likulli umri'im minhum maktasaba minal itham walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong adalah golongan kamu. Janganlah kamu menganggapnya buruk bagi kamu. Bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap orang dari mereka memperoleh apa yang dia kerjakan dari dosa itu. Dan siapa yang mengambil bagian yang terbesar di dalamnya di antara mereka, bagian azab yang besar. Surat ini adalah teguran bagi orang yang menyalahkan pasangannya atas Nabi Aisyah dengan hampir tanpa bukti. Kemudian pada saat itu Allah berfirman, tentu saja orang-orang yang tanpa henti menyebarkan berita bohong dengan sengaja, berita tentang perbedaan kelompok Nabi Muhammad adalah kumpulan dari daerah Anda atau mengalami para penyembah. Cobalah untuk tidak menganggapnya sebagai beruntung atau malang. Karena itu Anda akan benar-benar ingin mengenali siapa yang dua orang dan siapa yang solid dengan kepercayaan. Anda akan mendapatkan hadiah yang tepat. Dari klarifikasi dan sejarah tersebut dapat diambil contoh bahwa kasus penipuan yang melanda Indonesia akhir-akhir ini merupakan hal yang benar-benar baru. Jauh sebelumnya, pada masa Nabi Muhammad, berita hoax bersifat komparatif. Bahkan keanehan ini terjadi pada kelompok Nabi Muhammad sendiri. Bahwa Allah adalah jawaban bagi umat Islam untuk menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan. Contohnya penyebaran berita hoax atau berita yang menyesatkan. Pada bagian berikut, Al-Quran juga mengklarifikasi kembali bahaya dan resiko bagi individu yang tersirat dalam mengeluarkan kata-kata palsu atau kata-kata bohong. Allah menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 12, mengapa kamu khawatir pada penganut dan penyembah tidak menghargai diri mereka sendiri berkata, ini adalah salah satu kebenaran yang hakiki. Ini adalah salah satu ketidakbenaran yang hakiki. Bagian ini masuk akal bahwa ketika kamu penipuan, ada beberapa muslim yang diam, tidak membenarkan dan juga tidak menyangkalnya. Ada juga orang-orang yang percaya diri membicarakannya sambil mencari masalah yang mendesak. Dan ada juga orang-orang penjelasan orang-orang yang tidak percaya dan mengatakan tentang selibat Aisyah. Jadi, pengulangan ini diungkap untuk memperingatkan terhadap individu yang tampaknya tidak melegitimasinya. Apalagi mendiskusikannya sambil mengajukan pertanyaan tentang realitas masalah ini. Bagian ini bertujuan untuk mengambil langkah positif. Mengapa ketika Anda menyebarkan berita palsu atau berita bohong, Anda sebagai penganut tidak menghormati saudara kandung yang namanya difitnah. Padahal yang didiskusikan itu penting bagi diri mereka sendiri. Bagaimanapun juga mengenai Nabi, juga orang yang dicintainya. Terlebih lagi untuk alasan apa mereka tidak mengatakan bahwa ini adalah peristiwa yang sebenarnya. Karena mereka tahu siapa Aisyah radhiyallahu anhu. Selain itu, Al-Quran juga mengutuk orang-orang yang ikut serta dalam menyebarkan berita palsu atau berita hoax, meskipun mereka tidak memiliki gagasan yang kabur tentang kebenaran berita tersebut. Allah juga menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 14 sampai ayat 15 yang bunyinya, selain itu, bukankah karena limpahan dan kebaikannya di dunia dan di akhirat, kamu akan disiksa dengan disiplin yang luar biasa. Karena pembicaraan kamu tentang berita bohong atau berita palsu itu tidak masuk akal ketika kamu mendapatkannya. Dengan ekspresi mulut yang tidak henti-hentinya, katakan dari mulutmu apa itu. Dan hampir tidak kamu kenal dengan catatan, dan kamu mengacaukannya. Namun dalam melihat Allah itu adalah hal yang luar biasa. Dari klarifikasi ini
Jelaslah firman Allah benar-benar tertuju pada individu-individu yang terkait dengan penyampaian berita hoax. Dua individu yang pasti mengetahui berita jebakan itu sendiri dan tidak mengenalnya. Istilah ini jika dianalogikan sekarang menyiratkan orang-orang yang tertarik untuk berbagi berita menarik yang sebenarnya tidak benar-benar. Bagaimanapun, mengetahui sah atau tidaknya berita tersebut, jika seseorang ikut serta dalam menyampaikan berita palsu, ia juga patut dikompromi dengan Allah atau dihakimi oleh Allah. Karena meskipun tampak sepele, Allah percaya bahwa pekerjaannya itu sempurna. Karena hal ini erat kaitannya dengan hubungan baik antar individu-individu Islam. Jadi, kesimpulan dari dakwah saya hari ini yaitu tentang pemberantasan hoax di era digital menurut Islam. Yaitu pemberantasan hoax digital menurut Islam itu bisa dilakukan dari diri sendiri dengan cara tidak membicarakan atau mengatakan berita yang tidak diketahui kebenarannya di media sosial agar tidak tersebar secara luas dan dipercaya oleh banyak orang. Karena itu bisa merugikan orang yang dibicarakan di dalamnya. Sekian dakwah saya hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.